Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang gimana sih caranya untuk bisa pergi sendirian dengan nyaman ya. Karena ada teman kita yang tanya, katanya, Bang, tolong bikinin video tentang gimana cara kita biar bisa nyaman untuk pergi sendirian dan nggak ada sensasi ya. Oke, sekarang kita bahas ya untuk kita melatih mental kita untuk pergi untuk keluar atau jalan sendirian tanpa adanya teman yang menemani kita ya. Jadi gini, untuk kita belajar seperti itu kita harus benar-benar yakin, benar-benar harus bisa menerima apapun rasa-rasa di jalan nanti. Tuh. Terus yang kedua, bawalah atau carilah sesuatu yang menurut kita itu bisa membuat kita nyaman di jalan. Contohnya, kalau ada sensasi di jalan, itu teman-teman ngerasain sensasi, itu teman-teman bisa bawa bekal dari rumah. Dibikin simple aja, nggak usah dibikin ruwet-ruwet ya. Jadi mulailah dari sekarang, dibikin simple. Kalau teman-teman nyaman, saya pengen bawa air hangat, bawa. Kalau pengen bawa handphone, bawa. Pengen bawa obat penurun asam lambung, bawa. Pokoknya cari senyaman mungkin teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen belajar untuk keluar rumah berani sendiri atau mau di perjalanan itu berani sendiri, itu teman-teman mulailah dari sekarang, dari rumah. Kalau mau keluar itu nggak usah mikir-mikir yang namanya nanti di sana kayak gini, nanti di sana kayak gini. Jangan mikir kayak gitu. Teman-teman itu dulunya kuat, jadi nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Jadi kalau ada rasa-rasa nggak enak atau rasa-rasa kurang nyaman, nggak usah dipikir-pikir lagi. Jadi sebelum kita berangkat, apapun yang membuat kita nyaman, bawa. Tapi bang, saya malu, nggak usah malu-malu. Dan kalau menurut teman-teman itu nyaman, bawa. Nggak usah nunggu nanti-nanti dan nggak usah ngurusin omongan orang lain. Karena dulu pun saya seperti itu. Dulu saya kalau pergi itu selalu bawa termos kecil ya, saya isi air hangat. Itu kalau saya dulu. Jadi setiap ada rasa nggak nyaman itu saya minum. Saya duduk bentar, saya minum. Dan jangan pernah untuk merasa-rasakan sensasi waktu datang. Begitu sensasi kayak mau kerasa itu kita alihin. Atau teman-teman bisa pakai handset untuk dengerin musik di jalan biar nggak terlalu terlalu mikir-mikir hal-hal yang nggak penting ya. Jadi teman-teman bawa happy aja, bawa enjoy, nggak usah mikir-mikir waduh ini nanti kayak gini, waduh ini nanti kayak gini, nggak usah. Memang kalau untuk saya dulu untuk awal-awal itu wajar, kalau masih keluar sensasi itu wajar karena masih dalam proses. Dan kalau teman-teman tanya bahaya, nggak bahaya, itu wajar. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah mikir-mikir yang waduh ini, waduh, nggak usah. Jadi mulailah dari sekarang. Bahkan dulu pun saya waktu belum sendiri ini ya, ini saya waktu di teman istri, itu pun pasti keluar sensasi. Itu berdua aja masih keluar sensasi saya. Dulu waktu awal-awal itu ditemanin pun ada sensasi yang leher mengganjel lah, leher nggak nyaman, perut nggak nyaman lah, terus yang pokoknya ya campur aduk lah. Jadi pasti ada kalau untuk awal-awal, jadi itu wajar, namanya kita masih proses. Dan mulailah dari sekarang untuk berpikir bahwasanya ini nggak apa-apa dan ini nggak bahaya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah parno lagi, ini nggak apa-apa. Jalan terus, lakuin perjalanannya, terus lakuin aktivitas.
nggak usah mikir-mikir yang ini. Kalau ada rasa nggak nyaman ya wajar gitu aja udah. Kalau pengen teman-teman pengen minum promak, minum. Pengen minum air hangat, minum. Kalau teman-teman nyaman di jalan sambil dengerin motivasi pakai headset, dengerin, nggak apa-apa. Sambil dilatih terus mentalnya, jadi nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Kalau masih kerasa dingin, pakai jaket. Kalau kerasa kakinya dingin, pakai sepatu. Jadi mulailah dari sekarang dibikin simple. Nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh, karena ini sebenarnya nggak apa-apa. Ini sebenarnya cuma dari pikiran kita. Kalau kita ngerasain sensasi di jalan, pikiran kita yang merespon lambung kita untuk ngeluarin sensasi. Tapi kalau pikiran kita bisa kita alihin, maka sensasi itu tidak akan terlalu terasa kalau untuk awal-awal. Tapi kalau setelah lama-lama kita terus lakuin, itu nanti yang rasa-rasa nggak nyaman itu nanti pergi. Dia nggak bakal ada lagi. Ya bukan nggak ada, cuma dia nggak munculnya nggak terlalu. Karena kita tahu, bahkan untuk saya pribadi sekarang pun untuk keluar sendiri pun sudah nyaman, nggak ada rasa-rasa yang namanya waduh ini kayak gini. Enggak, mau mancing berangkat mancing, karena kebetulan saya hobi mancing ya. Jadi kalau di kolam itu, kalau dulu saya waktu di kolam itu waktu masih awal-awal itu pun baru setengah jam itu ngerasain udah nggak nyaman. Begitu saya dan kalau teman-teman nggak percaya, itu semakin saya rasain itu malah semakin jadi. Makanya teman-teman nggak usah rasa-rasain kayak gitu. Di pikiran itu waktu waktu saya pulang itu memang ngerasain sensasi yang sesek lah, yang leher udah nggak nyaman lah, terus yang waduh kayak lemes lah. Itu karena terus saya rasain, saya tuh semakin panik ya, makanya di situ produksi asam lambung pun semakin meningkat. Jadi teman-teman nggak usah, mulai sekarang nggak usah terlalu dirasain, anggap aja ini hal wajar. Memang seperti itulah untuk proses penyembuhan dan untuk proses melatih mental kita. Jadi nggak usah mikir-mikir yang waduh ini kayak gini, nggak usah. Bahkan bukan satu kali dua kali dulu saya nyoba. Dan buat teman-teman itu juga jangan untuk pernah nyerah. Buat nyobanya itu bukan sekali dua kali terus kita hilang sensasinya, enggak. Itu bertahap, terus semakin teman-teman sering lakuin, maka sensasi itu semakin tidak terasa. Semakin teman-teman bisa untuk mengontrol pikirannya, terus untuk mengelola stres saya, pokoknya itu bakal hilang sendiri. Jadi teman-teman nggak usah takut, yakin bahwasanya ini nggak apa-apa dan nggak bahaya. Pokoknya harus yakin, buat diri teman-teman itu agar menjadi lebih kuat lagi, bahwasanya ini nggak apa-apa, bodoh amat, nggak nyaman minum, kayak gitu. Jadi kalau bawa promak, minum kalau memang mau bawa promak. Karena kalau saya dulu, untuk saya pribadi itu saya memang nggak minum dulu, cuma saya bawa, pernah saya minum cuma nggak terlalu sering. Itu pun belum tentu 1 bulan saya minum, nggak. Selama itu masih saya bisa tahan dan saya nggak mau konsumsi obat, itu saya nggak minum pokoknya. Dulu kayak gitu saya. Jadi dah, pokoknya penuhin lagi makanya ditambahin lagi. Bukan untuk porsinya ya, maksudnya untuk jenis-jenis nilai gizinya ditambahin lagi agar stamina kita itu kuat. Terus pola pikirnya harus dijaga juga. Jangan mikir-mikirnya pokoknya nggak usah, ya nggak perlu kita pikirin yang belum tentu terjadi sama kita itu, nggak usah. Itu bukan urusan kita. Kita itu tugasnya itu cuma jalanin aja hidup ini, bikin seneng, dibikin happy, dibikin senyaman mungkin. Nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Pokoknya harus dilatih lagi mentalnya, bukan 1 kali 2 kali, biar teman-teman lebih paham. Bahkan ada kalau puluhan kali ya, bukan puluhan kali lagi. Kalau saya dulu itu bisa ratusan kali,
karena memang sensasinya itu, rasanya itu memang waduh, ya datang terus, tapi emang nggak apa-apa, walaupun datang itu nggak apa-apa, nggak bahaya. Jadi teman-teman nggak usah takut-takut lagi, yakin bahwasanya teman-teman itu kuat, harus bisa. Dan kalau misalkan teman-teman tadinya yang suka pergi kemana-mana ditemenin istri, terus kesana dikit temenin istri atau temennya, mulailah dari sekarang untuk dilatih agar kita tidak merepotkan atau membebankan orang lain, karena setiap orang lain itu punya kesibukan masing-masing. Jadi mulailah dari sekarang latih bahwasanya kita itu bisa, dan pasti bisa, memang sebenarnya bisa, tapi ini nggak apa-apa, cuma karena kita masih ada trauma, jadi memang seperti inilah untuk jenis prosesnya. Jadi terimalah, jadi syukuri, kita terima, kita bersyukur bahwasanya kita itu harus menjadi lebih kuat lagi. Jadi jangan takut, belajarlah dari sekarang untuk melatih mentalnya, jangan dinanti-nanti. Semakin dinanti-nanti itu malah semakin lama nanti untuk proses penyembuhan. Jadi belajar dari sekarang, harus kuat, harus berani, nggak usah besok-besok. Dan pesan saya, usahain pagi kita keluar keringat, walaupun kita nggak jalan-jalan, teman-teman nggak jalan-jalan, itu bisa berjemur, tapi usahain keluar keringat. Dan sore pun sama, kalau bisa jam-jam 4, jam 3 kita usahain itu udah keluar keringat lagi. Kita olahraga ringan atau kita lakukan aktivitas ringan yang bisa membuat kita keluar keringat, itu pagi dan sore. Jadi tubuh kita biar agak lebih fit lagi dan tenaga kita bisa menjadi lebih pulih. Jadi itu pesan saya, pokoknya usahain pagi dan sore itu teman-teman lakuin aktivitas pokoknya. Jangan cuma duduk diem lihat HP, terus cuma rebahan di kamar nggak ngapa-ngapain, atau di ruang tamu cuma diem meratapi nasib, itu nggak selesai-selesai. Jadi teman-teman harus semangat, harus kuat, percaya diri, cari motivasi untuk benar-benar yakin buat teman-teman itu bisa sembuh. Jadi harus, dan sebenarnya memang nantinya sembuh, kalau teman-teman paham nantinya sembuh bahwasanya ini nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman udah sembuh, walah teman-teman udah males ngeliatin motivasi, udah males juga untuk mikir-mikir yang alah sensasi kayak gini, alah udah sepele kayak gitu pasti. Dan kalau teman-teman ngerasain asam lambung yang kayak meningkat lagi, itu teman-teman nanti gampang. Jadi teman-teman harus mulai belajar dari sekarang, pokoknya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, pokoknya harus dilatih. Jadi nggak apa-apa, pokoknya pesan saya itu tadi, usahain pagi sama sore itu kita bisa keluar keringat, entah itu kita jalan-jalan ringan, entah kita lari-lari ringan, entah kita berjemur. Jadi usahain keluar keringat agar tubuh kita bisa menjadi lebih ringan, maksudnya lebih plong kayak gitu ya. Jadi saya kira cukup ya buat teman-teman, pokoknya harus berusaha, jemputlah kesembuhannya ya, yakin, pokoknya yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ini nggak apa-apa, dan emang nggak bahaya, dan nggak bakal bikin kita mati. Jadi teman-teman pokoknya harus yakin, jadi pokoknya harus kuat, harus dicoba, bukan dicoba, lakuin dari sekarang. Oke, ya, saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.